Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Bapak Azin Taufik, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan beranggotakan saya Tiara Mailani Triasuti dan rekan saya Sri Atia Uli Ansari dan Pala Akmal Fadilah. Di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai evaluasi kemampuan pemecahan masalah matematis pada materi sistem persamaan linear dua variabel. Langsung saja untuk pemaparan materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama ada teori kemampuan pemecahan masalah. Pemecahan masalah merupakan aspek penting dalam pembelajaran matematika karena melatih peserta didik berpikir logis, kritis, dan sistematis. Menurut Polya, pemecahan masalah bukan sekedar kegiatan menghitung, melainkan proses berpikir untuk menemukan solusi dari masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan prosedur rutin. Oleh karena itu, kemampuan pemecahan masalah menjadi tujuan utama pembelajaran matematika, di mana Polya mengemukakan 4 langkah pemecahan masalah yang saling berkaitan dan dapat diterapkan secara fleksibel. Langkah pertama adalah memahami masalah dengan mengidentifikasi informasi yang diketahui, apa yang ditanyakan, dan hubungan antar data. Langkah kedua adalah menyusun rencana penyelesaian dengan menentukan strategi atau metode yang sesuai berdasarkan konsep yang telah dipelajari. Langkah ketiga yaitu melaksanakan rencana secara sistematis dan teliti sesuai dengan strategi yang dipilih. Dan langkah yang terakhir adalah memeriksa kembali hasil dan proses penyelesaian untuk memastikan kebenaran jawaban serta merefleksikan kemungkinan strategi yang lain. Yang selanjutnya ada kisi-kisi instrumen soal kemampuan pemecahan masalah. Sini terdapat mata pelajarannya matematika untuk kelas 8 pada semester 1 dengan materi sistem persamaan linear dua variabel dan alokasi waktunya 60 menit dengan banyak butir soal 2. Nah, kisi-kisi ini mengacu pada 2 kompetensi dasar, di mana kompetensi dasar 3.5 menjelaskan sistem persamaan linear dua variabel dan penyelesaian yang dihubungkan dengan masalah kontekstual, dan kompetensi dasar 4.5 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Nah, di mana KD 3.5 ini menekankan pemahaman konsep, sedangkan kompetensi dasar 4.5 ini menekankan keterampilan menyelesaikan masalah. Yang selanjutnya ada indikator pencapaian kompetensi. Indikator yang digunakan adalah memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel menggunakan metode eliminasi. Dengan level kognitifnya C4 atau menganalisis. Untuk nomor soal 1 bentuk soal uraian dan soalnya terlampir. Indikator yang kedua yaitu memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel menggunakan metode substitusi. Dengan level kognitifnya C4 yaitu menganalisis, dan nomor soalnya nomor kedua dengan soalnya terlampir. Yang selanjutnya, soal pertama, perhatikan gambar di bawah ini. Siska dan teman-temannya akan membeli nasi kasreng untuk makan siangnya. Nasi kasreng merupakan salah satu makanan khas Kabupaten Kuningan, tepatnya dari Luragung. Ciri khasnya yaitu terletak pada nasi yang ditaburi rebon, toge, sambal, lalapan, dan gorengan. Jika Rini membeli 4 porsi nasi kasreng dan 2 gelas teh manis dengan harga Rp50.000, sedangkan Oliver membeli 6 porsi nasi kasreng dan 4 gelas teh manis dengan harga Rp80.000, berapa uang kembalian yang Siska terima jika ia membayar dengan uang Rp50.000 untuk membeli 2 porsi nasi kasreng dan segelas teh manis? Gunakan metode eliminasi. Soal yang kedua, perhatikan gambar di bawah ini. Baim adalah seorang pengusaha tape ketan dari desa Ciberem. Tape ketan merupakan salah satu makanan khas Kabupaten Kuningan, tepatnya dari desa Ciberem.
Tape ketan sudah sangat terkenal sampai keluar Pulau Jawa. Rasanya yang manis dan legit dengan sedikit asam menjadikan tape ketan sebagai makanan yang sering diburu wisatawan untuk dijadikan oleh-oleh. Jika Baim menjual 2 ember dan 1 toples tape ketan dan dengan harga Rp200.000, sedangkan harga dari 3 ember dan 2 toples ketan adalah Rp325.000, berapakah harga dari masing-masing kemasan tape ketan yang dijual oleh Baim jika setiap kemasan mendapatkan diskon 10%? Gunakan metode substitusi. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sri Atia Oli Ansari. Padanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu yang telah diberikan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai rubrik penskoran kemampuan pemecahan masalah. Untuk indikator yang pertama ini ada memahami masalah dengan kriteria penilaian. Yang pertama, tidak menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan, mendapatkan skor 0. Yang kedua, menuliskan apa yang diketahui dan atau ditanyakan, namun jawaban kurang tepat, skor 1. Menuliskan salah satu apa yang diketahui atau ditanyakan pada soal dengan benar, mendapatkan skor 2. Selanjutnya, menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan pada soal, namun salah satunya kurang tepat, mendapatkan skor 3. Selanjutnya, menuliskan dengan benar apa yang diketahui dan ditanyakan pada soal, mendapatkan skor 4. Lalu, indikator kemampuan pemecahan masalah yang kedua yaitu menyusun rencana, yang dimana kriteria penilaian yang pertama, tidak menuliskan pemisalan dan model matematika, mendapatkan skor 0. Yang kedua, menuliskan pemisalan dan atau model matematika, namun jawaban kurang tepat, mendapatkan skor 1. Yang ketiga, menuliskan salah satu pemisalan atau model matematika pada soal dengan benar, mendapatkan skor 2. Yang selanjutnya, menuliskan pemisalan dan model matematika pada soal, namun salah satunya kurang tepat, mendapatkan skor 3. Lalu selanjutnya, menuliskan dengan benar pemisalan dan model matematika pada soal, mendapatkan skor 4. Lalu indikator pemecahan masalah yang ketiga, yaitu melaksanakan rencana. Untuk kriteria yang pertama, tidak ada penyelesaian sama sekali, mendapatkan skor 0. Yang kedua, menuliskan langkah penyelesaian dan prosedur perhitungan namun jawaban kurang tepat, mendapatkan skor 1. Yang ketiga, tidak menggunakan langkah penyelesaian namun benar dalam perhitungan, mendapatkan skor 2. Selanjutnya, menuliskan langkah penyelesaian dengan tepat tetapi salah dalam melakukan perhitungan, mendapatkan skor 3. Selanjutnya, menyelesaikan langkah penyelesaian dengan tepat dan melakukan perhitungan dengan benar, mendapatkan skor 4. Lalu indikator yang terakhir yaitu memeriksa kembali. Untuk kriteria yang pertama, tidak menuliskan pengecekan jawaban dan tidak menuliskan kesimpulan, mendapatkan skor 0. Yang kedua, menuliskan kesimpulan dan atau pengecekan jawaban, namun jawaban kurang tepat, mendapatkan skor 1. Yang ketiga, menuliskan kesimpulan dengan benar tetapi tidak menuliskan jawaban dengan benar, atau sebaliknya, menuliskan jawaban dengan benar tetapi tidak menuliskan kesimpulan, mendapatkan skor 2. Selanjutnya, menuliskan kesimpulan dengan benar tetapi kurang tepat dalam menuliskan jawaban berdasarkan apa yang ditanyakan, mendapatkan skor 3. Lalu yang terakhir, menuliskan kesimpulan dengan benar dan pengecekan jawaban dengan tepat, mendapatkan skor 4. Yang selanjutnya yaitu mengenai kunci jawaban. Untuk soal yang pertama, soalnya terlampir. Nah, lalu untuk penyelesaian soalnya, untuk memenuhi indikator pemecahan masalah yang pertama, yaitu mengidentifikasi informasi yang diketahui dan ditanyakan, atau tahap memahami masalah. Nah, penyelesaian soalnya di sini ada diketahui. Ya, diketahui yang pertama,
Rini membeli 4 porsi nasi kasreng dan 2 gelas teh manis dengan harga Rp50.000. Diketahui yang kedua, Oliver membeli 6 porsi nasi kasreng dan 4 gelas teh manis dengan harga Rp80.000. Ditanyakan, berapa uang kembalian yang Siska terima jika ia membayar dengan uang Rp50.000 untuk membeli 2 porsi nasi kasreng dan segelas teh manis? Nah, kalau lengkap seperti ini, mendapatkan skor 4. Lalu, untuk memenuhi indikator pemecahan masalah yang kedua, yakni membuat pemisalan dan model matematika atau tahap penyusunan rencana. Nah, untuk penyelesaiannya tuh di sini ada membuat pemisalan. Misal, X sama dengan harga 1 porsi nasi kaseng dan Y sama dengan harga 1 gelas teh manis. Lalu yang kedua, membuat model matematika yang dimana 4X ditambah 2Y sama dengan 50.000. Ini adalah persamaan pertama. Lalu 6X ditambah 4Y sama dengan 80.000. Ini persamaan kedua. Nah, jika jawabannya seperti ini, lengkap seperti ini, akan mendapatkan skor 4. Lalu selanjutnya, untuk memenuhi indikator pemecahan masalah yang ketiga, yaitu melakukan langkah-langkah dan perhitungan dalam menyelesaikan soal atau tahap melaksanakan rencana. Nah, di sini untuk penyelesaian masalahnya tuh, pertama, hilangkan variabel Y sehingga didapatkan nilai dari variabel X. Jadi kita di sini masukkan persamaan pertama dan persamaan kedua, lalu kita eliminasi. Yang dimana untuk menghilangkan nilai Y, kita harus mengkalikan 2 persamaan pertama, dan untuk persamaan kedua ini dibiarkan saja atau dikalikan 1. Nah, 4X dikali 2, 8X, ditambah 2Y dikali 2, yaitu 4Y, sama dengan 50.000 dikali 2, 100.000. Nah, jadi nanti 4X ditambah 2Y sama dengan 50.000 dikali 2 akan menghasilkan 8X ditambah 4Y sama dengan 100.000. Nah, itu yang persamaan pertama. Kalau yang persamaan kedua ini tetap sama saja. Jadi kita tulis ulang lagi. Nah, karena di sini kita akan menghilangkan variabel Y, kan udah sama nih. Di sini 4Y dan 4Y, maka untuk eliminasinya tuh kita kurangkan 4Y kurangi 4Y sama dengan 0. Jadi yang tersisa 8X kurangi 6X, yaitu 2X. Tadi 4Y dikurangi 4Y sama dengan 0. Lalu 100.000 dikurangi 80.000 sama dengan 20.000. Jadi di sini menghasilkan 2X sama dengan 20.000. Nah, kedua sisi ini kita bagi dengan angka 2. 2X dibagi 2 menghasilkan X, lalu 20.000 dibagi 2 akan menghasilkan 10.000. Jadi didapat X sama dengan 10.000. Selanjutnya kita akan memperoleh nilai Y. Adapun caranya yaitu dengan menghilangkan variabel nilai X. Sama kita melakukan tahap eliminasi lagi, yang dimana di sini untuk menghilangkan variabel X, kita kalikan 3 persamaan pertama dan kalikan 2 persamaan kedua. Kita ke yang persamaan pertama dulu. 4X dikali 3 yaitu 12X, ditambah 2Y dikali 3 sama dengan 6Y, sama dengan 50.000 dikali 3 yaitu 150.000. Lalu untuk persamaan yang kedua, 6X dikali 2 menghasilkan 12X, lalu 4Y dikali 2 yaitu 8Y sama dengan 80.000 dikali 2 yaitu 160.000. Nah, setelah kita selesaikan yang persoalan sebelumnya yang dikalikan itu, kita tinggal
jumlahkan. Yang dimana 12x dikurangi 12x sama dengan 0, lalu 6y dikurangi 8y menghasilkan negatif 2y. Lalu sama dengan 150.000 dikurangi 160.000 akan menghasilkan negatif 10.000. Nah, kan didapat nih negatif 2y sama dengan negatif 10.000. Kedua ruas atau kedua sisi ini kita bagi dengan negatif 2, yang dimana nanti akan menghasilkan negatif 2y dibagi 2 sama dengan y, lalu negatif 10.000 dibagi 2 sama dengan 5.000. Nah, jadi didapat y-nya sama dengan 5.000. Nah, jika tahap-tahapnya lengkap dan menghasilkan x-nya 10.000 lalu y-nya 5.000, maka akan mendapatkan skor 4. Lalu untuk yang terakhir, untuk memenuhi indikator pemecahan masalah yang keempat, yaitu memeriksa kembali dan menuliskan kesimpulan atau tahap memeriksa kembali. Nah, untuk penyelesaian soalnya di sini, jadi penyelesaiannya yaitu didapat X sama dengan 10.000 dan Y sama dengan 5.000. Jadi harga 2 porsi nasi kasreng atau X yaitu 2 dikali Rp10.000 akan sama dengan Rp20.000, dan harga teh manis atau Y yaitu Rp5.000, sehingga total harga barang yang dibeli oleh Siska yaitu Rp20.000 ditambah Rp5.000 sama dengan Rp25.000. Oleh karena itu, jika Siska membayar dengan uang Rp50.000, maka ia akan menerima kembalian sebesar Rp25.000. Nah, jika jawabannya sesuai seperti ini, maka akan mendapatkan skor 4. Untuk soal nomor 2, soalnya terlampir. Lalu untuk penyelesaian soalnya, nah untuk memenuhi indikator pemecahan masalah yang pertama atau tahap memahami masalah, di sini penyelesaian soalnya tuh ada diketahui Baim menjual 2 ember dan 1 toples tape ketan dengan harga Rp200.000. Sedangkan harga dari 3 ember dan 2 toples tape ketan adalah Rp325.000. Ditanyakan, berapakah harga dari masing-masing kemasan tape ketan yang dijual oleh Baim jika tiap kemasan mendapatkan diskon 10%. Nah, jika lengkap seperti ini akan mendapatkan skor 4. Selanjutnya, indikator yang kedua itu tahap menyusun rencana, yang dimana penyelesaian soalnya tuh membuat pemisalan. Misal, X sama dengan harga 1 ember dan Y sama dengan harga 1 toples. Lalu, kita membuat model matematikanya. Yang pertama, 2X ditambah Y sama dengan 200.000. Nah, ini persamaan pertama. Lalu, 3X ditambah 2Y sama dengan 325.000. Ini persamaan kedua. Jika lengkap, jawabannya seperti ini, ada pemisalan dan model matematikanya, maka mendapatkan skor 4. Selanjutnya, untuk memenuhi indikator yang ketiga, yaitu tahap melaksanakan rencana, di sini penyelesaian soalnya tuh berdasarkan model matematika yang telah dibuat. Persamaan pertama atau 2X tambah Y sama dengan 200.000 sama dengan Y sama dengan 200.000 dikurangi 2X. Lalu, substitusikan persamaan Y sama dengan 200.000 kurangi 2X ini ke persamaan kedua. Maka akan diperoleh seperti ini. Ini kan 3X tambah 2Y sama dengan 325.000 ini persamaan kedua ya. Nah, kita substitusikan Y sama dengan 200.000 kurangi 2X itu ke persamaan kedua. Maka akan menghasilkan 3X ditambah 2 dikali 200.000 dikurangi 2X sama dengan 325.000. Lalu 3X ditambah 2 kali 200.000, 400.000. 2 dikali negatif 2X, negatif 4X. Sama dengan ini tetap 325.000. Lalu 3X dikurangi 4X menghasilkan negatif X. Ditambah ini tetap 400.000, ini juga tetap sama dengan 325.000. Lalu negatif X sama dengan
325.000 dikurangi 400.000, maka negatif X sama dengan negatif 75.000. Nah, kedua sisi ini kita kalikan dengan negatif, maka akan menghasilkan X sama dengan 75.000. Selanjutnya, untuk memperoleh nilai Y, yaitu dengan mensubstitusikan nilai X yang sudah diperoleh ke persamaan 1. Sehingga diperoleh, kan ini persamaan 1, 2X tambah Y sama dengan 200.000. Nah, kita masukkan nilai X yang tadi sudah dicari. Jadi 2 dikali 75.000 ditambah Y sama dengan 200.000. 2 dikali 75.000 yaitu 150.000 ditambah Y sama dengan 200.000. Y sama dengan 200.000 dikurangi 150.000, maka didapat Y sama dengan 50.000. Nah, jika jawabannya sesuai dengan ini, yang dimana X-nya 75.000 dan Y-nya 50.000, maka akan mendapatkan skor 4. Lalu, untuk memenuhi indikator pemecahan masalah yang terakhir atau tahap memeriksa soal. Di sini untuk penyelesaian soalnya, jadi penyelesaiannya yaitu X sama dengan 75.000 dan Y sama dengan 50.000. Maka, harga dari masing-masing kemasan tape ketan yang dijual oleh Baim yaitu harga 1 ember tape ketan atau X, yaitu Rp75.000 dan harga 1 toples tape ketan atau Y yaitu Rp50.000. Kemudian, setiap kemasan tape ketan mendapatkan diskon 10%, sehingga diskon untuk setiap kemasan yaitu yang pertama, diskon untuk 1 ember tape ketan atau X yaitu 10% atau 10/100 dikalikan harga 1 ember tape ketan Rp75.000. Nah, 10/100 kali 75.000 sama dengan Rp7.500. Lalu yang kedua, diskon untuk 1 toples tape ketan atau Y, yaitu 10% atau 10/100 dikali 50.000 sama dengan Rp5.000. Oleh karena itu, harga 1 ember tape ketan atau X setelah mendapatkan diskon yaitu Rp75.000 dikurangi Rp7.500 sama dengan Rp67.500. Dan harga 1 toples tape ketan atau Y setelah mendapatkan diskon yaitu Rp50.000 dikurangi Rp5.000 sama dengan Rp45.000. Nah, jika jawabannya sesuai seperti ini, maka akan mendapatkan skor 4. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu hasil pengerjaan soal. Untuk soal yang pertama terlebih dahulu. Di sini ada hasil pengerjaan soal atas nama Ajeng. Nah, mari kita telaah. Di sini ada diketahui dan ditanyakannya, lengkap ya. Jadi untuk indikator yang pertama mendapatkan skor 4. Selanjutnya yaitu membuat pemisalan dan model matematika. Nah, karena di sini ada, maka mendapatkan skor 4. Lalu yang selanjutnya yaitu penyelesaian soal. Nah, di sini sesuai ya, untuk X-nya 10.000 dan Y-nya 5.000, maka mendapatkan skor 4 juga. Lalu indikator yang terakhir yaitu memeriksa kembali. Di sini mendapatkan skor 3. Kenapa? Karena di sini tidak diterangkan secara detail deskripsi tentang apa yang ditanyakan. Nah, kan kalau di rubrik penskoran itu yang tahap memeriksa kembali, untuk skor 3, deskripsinya menuliskan kesimpulan dengan benar, tetapi kurang tepat dalam menuliskan jawaban berdasarkan apa yang ditanyakan. Nah, sebenarnya di sini benar, sisa uang kembali Siska itu 25.000. Cuman di sini tuh langsung Rp25.000 saja tanpa ada deskripsi ulang. Kayak misalnya
Jadi, uang kembalian Siska yaitu Rp25.000. Nah, harusnya seperti itu menurut pendapat kelompok kami. Karena kan di teori pemecahan masalah yang kita ambil itu menganut teori Polya ya, yang dimana itu tuh merupakan tahap kemampuan awal. Jadi untuk menyelesaikan soal itu tahapan per tahapannya tuh harus ada. Nah, jadi untuk ini mendapatkan skor 3. Lanjut, masih soal pertama, tapi hasil pengerjaan soal atas nama Eni. Nah, di sini lengkap ya, diketahui dan ditanyakannya ada, berarti mendapatkan skor 4. Lalu, pemisalan dan model matematikanya ada, mendapatkan skor 4. Lalu, untuk indikator yang ketiga yaitu penyelesaian masalah, di sini sangat tepat karena X-nya 10.000 dan Y-nya 5.000. Berarti mendapatkan skor 4. Lalu untuk indikator yang terakhir yaitu kesimpulan untuk memeriksa kembali, di sini mendapatkan skor 3. Kenapa? Nah, di sini sebenarnya sudah benar ya. Ada kesimpulan deskripsinya. Nih, uang kembalian yang diterima Siska adalah Rp25.000. Kenapa tetap mendapatkan skor 3? Karena menurut pendapat kami ini tuh kurang tepat di sininya nih. Di harga total belanja Siska. Di sini dia membuat model matematika baru 2X tambah Y. Dan di sini tidak diterangkan 2X tambah Y itu apa. Kecuali kalau diterangkan. Misalnya seperti ini, harga 2 porsi nasi kasreng, lalu harga 1 gelas teh manis. Nah, harusnya seperti itu. Ini mah tiba-tiba 2X tambah Y. Nah, jadi kita sepakat untuk ngasih skor 3. Lanjut. Masih soal pertama atas nama Silva. Nah, di sini itu tidak ada diketahui dan ditanyakannya. Jadi, mendapatkan skor 0. Lalu, di sini untuk pemisalan dan model matematikanya ada. Jadi, mendapatkan skor 4. Lalu, untuk penyelesaiannya, di sini benar ya. Nilai X sama Y-nya benar. Jadi mendapatkan nilai 4 juga. Lalu yang terakhirnya. Nah, di tahap terakhir atau tahap memeriksa kembali ini kita sepakat untuk memberi skor 4. Kenapa? Karena di sini jelas. Nih, di sini Siska membeli 2 porsi nasi kasreng ditambah 1 gelas teh manis dengan uang 50.000. Nah, makanya baru bisa dibuat pemisalan 2X tambah Y, yang dimana X-nya itu 1 porsi nasi kasreng dan Y-nya itu 1 gelas teh manis. Nah, lalu disubstitusikan X dan Y-nya. Lalu di sini ada kesimpulan deskripsinya, yang dimana uang kembalian yang Siska terima adalah 50.000 dikurangi 25.000 sama dengan 25.000. Nah, makanya kita sepakat memberi nilai 4. Lalu selanjutnya, hasil pengerjaan soal atas nama Rani. Nah, di sini diketahui dan ditanyakannya tidak ada, jadi kita sepakat untuk memberikan nilai 0. Lalu untuk pemisalan dan model matematikanya tepat, jadi kita memberikan skor 4. Lalu untuk hasil penyelesaiannya tepat, nilai X dan Y-nya, jadi kita memberi skor 4 juga. Dan yang terakhir, tahap memeriksa kembali atau kesimpulan.
Nah, di sini tepat juga ya. Soalnya ada substitusi X sama dengan 10.000 dan Y sama dengan 5.000 ke persamaan 3. Nah, jadi yang punyanya Silva ini, dia model matematikanya ada 3. Jadi dari awal, dia sudah membuat model matematikanya yang 2X tambah Y. Yang dimana X itu untuk nasi kasreng dan Y itu untuk 1 gelas teh manis. Lalu di sini juga ada kesimpulan deskripsinya nih. Uang kembalian yang Siska terima adalah Rp25.000. Jadi, kita sepakat memberikan skor 4. Lanjut. Tadi yang Rani ya. Tadi yang Rani. Sekarang yang Tiffany. Di sini untuk hasil pengerjaan soalnya tidak ada diketahui dan ditanyakannya. Maka untuk indikator yang pertama kita kasih skor 0. Lalu di sini ada pemisalan dan model matematikanya lengkap. Kita beri skor 4. Lalu untuk tahap penyelesaian masalahnya di sini tepat ya karena nilai X dan Y-nya memenuhi. Maka kita beri skor 4 juga. Lalu yang terakhir di sini kesimpulannya kita beri skor 4 juga. Kenapa? Karena di sini sangat jelas dan sangat rinci. Yang dimana ini jika Siska memesan 2 porsi nasi kasreng dan 1 gelas teh manis, berapakah kembalian Siska terima jika membayar dengan uang Rp50.000? Nah, baru membuat pemisalan 2X tambah Y. Nah, lalu di sini ada kesimpulan deskripsinya. Jadi, kembaliannya adalah Rp50.000 dikurangi Rp25.000 sama dengan Rp25.000. Nah, seperti itu. Jadi, kita sepakat memberikan skor 4. Jadi untuk soal yang pertama, untuk Ajeng, indikator pertamanya 4, indikator keduanya 4, indikator ketiganya 4, dan indikator terakhirnya 3. Maka totalnya 15. Untuk Eni, soal yang pertama totalnya 15. Untuk Silva, soal yang pertama totalnya 12. Untuk Rani, soal yang pertama totalnya 12 juga. Lalu Tiffany, soal yang pertama totalnya 12. Lanjut ke soal nomor 2. Kita yang ini soalnya punya hasil pengerjaan Ajeng terlebih dahulu. Nah, di sini di jawaban Ajeng ini tepat ya, ada diketahui dan ditanyakannya. Maka kita beri skor 4 untuk indikator yang pertama. Lalu untuk indikator yang kedua, membuat pemisalan dan model matematika. Nah, di sini ada ya. Maka kita kasih skor 4 juga. Lalu untuk tahap penyelesaian soalnya, di sini nilai X-nya 75.000 dan Y-nya 50.000. Nah, ini sesuai dengan kunci jawabannya ya. Maka kita beri skor 4 juga. Nih. Lalu di yang terakhir, kesimpulan. Nah, di sini tuh tahap memeriksa kembali benar ya, soalnya di sini ada menghitung harga setelah diskon 10%. Nah, ini jawabannya tepat ya. Lalu di sini ada kesimpulan deskripsinya juga, maka kita sepakat memberi skor 4. Lalu selanjutnya yaitu hasil pengerjaan soal punya Eni. Nah, di sini tidak ada diketahui dan ditanyakannya, maka kita beri skor 0 untuk indikator yang pertama. Lalu selanjutnya di sini ada pemisalan dan model matematikanya, maka kita beri skor 4. Untuk indikator ketiga di sini tepat juga ya nilai X dan Y-nya, maka kita beri skor 4 juga. Dan yang terakhir
indikator terakhir yaitu tahap memeriksa kembali. Di sini kita beri skor 4 juga karena sesuai. Di sini ada harga jual saat diskon 10% dan ada kesimpulan yang berupa deskripsi juga, maka kita kasih skor 4. Selanjutnya, hasil pengerjaan soal punya Silva. Nah, di sini tidak ada diketahui dan ditanyakannya, maka untuk indikator pertama skornya 0. Lalu untuk indikator yang kedua di sini ada ya pemisalan dan pemodelan matematikanya, maka kita beri skor 4. Ini 4. Lalu untuk hasil pengerjaan soalnya di sini tepat juga nilai X dan nilai Y-nya, maka kita kasih skor 4 juga. Lalu ada ini indikator yang terakhir. Di sini ada harga setelah diskon 10% dan hasilnya tepat juga. Lalu di sini ada kesimpulan yang berupa deskripsi juga. Maka kita sepakat memberikan skor 4. Lanjut. Untuk hasil pengerjaan soal punya Rani. Nah, di sini tidak ada diketahui dan ditanyakan. Maka untuk indikator yang pertama mendapatkan skor 0. Lalu di sini ada pemisalan dan pemodelan matematikanya. Jadi kita kasih skor 4 karena lengkap ya. Lalu untuk tahap indikator ketiga atau tahap penyelesaian soal. Di sini sudah memenuhi ya, soalnya hasil X dan Y-nya sesuai dengan kunci jawaban, maka kita beri skor 4. Lalu untuk indikator yang terakhir yaitu tahap memeriksa kembali. Di sini lengkap juga ya, soalnya di sini ada harga setelah diskon 10% dan jawabannya tepat. Lalu di sini ada kesimpulan yang berupa deskripsi juga, maka kita kasih skor 4 juga. Lalu yang terakhir, ini soalnya hasil pengerjaan soalnya punya Tiffany. Nah, di sini tidak ada diketahui dan ditanyakannya, maka kita beri skor 0. Lalu di sini ada pemisalan dan pemodelan matematikanya, tepat sekali, kita beri skor 4. Lalu untuk indikator yang ketiganya, nilai X dan nilai Y-nya benar, maka kita beri skor 4 juga. Lalu untuk indikator yang terakhir, di sini memeriksa kembalinya ada, karena di sini ada harga yang setelah diskon 10%, lalu di sini ada kesimpulan yang berupa deskripsi juga. Jadi karena memenuhi, kita beri skor 4. Nah, maka untuk soal yang kedua, untuk Ajeng mendapatkan total 16, Eni mendapatkan total 12, Silva mendapatkan total 12, Rani mendapatkan total 12, dan Tiffany mendapatkan total 12 juga. Dan ini hasilnya. Sekian presentasi dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Sri Atia Auliansyari yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pala Akmal Fadilah. Kepadanya saya persilahkan. Oke, terima kasih pada moderator atas waktunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai validitas pada soal-soal yang telah dikerjakan. Pada selanjutnya kita sudah membuat Baik, terima kasih pada moderator atas waktunya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang validitas. Di sini kami sudah membuat tabel dari validitasnya, di mana X1 itu adalah hasil dari nilai soal nomor 1 dan X2-nya itu adalah hasil dari pengerjaan soal nomor 2. Lalu Y itu adalah hasil dari pertambahan X1 ditambahkan dengan X2. Lalu kami juga membuat X1 dikalikan Y, lalu X2 dikalikan Y,
lalu ada X1 kuadrat, X2 kuadrat, dan Y kuadrat, di mana di sini terlampir dengan hasil dari masing-masing tersebut. Kita lanjut ke rumus validitasnya, yang mana R sama dengan N dikalikan dengan sigma XIY dikurangi sigma XI dikalikan dengan sigma Y per akar dari N dikalikan sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI dikuadratkan, lalu dikalikan dengan N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan. Dan untuk N-nya ini adalah responder, berarti N-nya adalah 5. Kita masukkan pada pengajaran soal nomor 1, mengecek validitas nomor 1. Jadi N-nya itu 5 dikalikan dengan sigma X1Y. Sigma X1Y-nya itu adalah 1734, lalu dikurangi dengan sigma XI. Sigma XI-nya itu adalah 66 dan sigma Y-nya itu adalah 130 per akar dari N-nya tadi adalah 5, lalu sigma X1 kuadratnya itu adalah 882, berarti 5 dikalikan 882 dikurangi dengan XI dikuadratkan, yaitu 66 kuadrat. Lalu dikalikan lagi dengan N-nya itu adalah 5 dikalikan dengan sigma Y kuadrat. Sigma Y kuadratnya itu adalah 3418. Jadi 5 dikalikan dengan 3418 dikurangi dengan sigma Y dikuadratkan, yang mana sigma Y-nya itu adalah 130, jadi 130 kuadrat. Kita langsung ke hasilnya, yaitu 8670 dikurangi dengan 8580 per akar dari 4410 dikurangi 4356, lalu dikalikan dengan 17090 dikurangi 16900. Lalu kita mendapatkan hasilnya, di mana 8670 dikurangi 8580 itu adalah 90 per akar dari 4410 dikurangi 4356 itu adalah 56, dan 17.090 dikurangi 16.900 itu adalah 190. Jadi 54 dikalikan dengan 190, lalu hasilnya adalah 90 per akar dari 10.260. Akar dari 10.260 itu sekitar 101,29. Jadi 90 dibagi 101,29 sama dengan 0,888. Dengan keterangan pada soal nomor 1 ini adalah sangat tinggi. Kita lanjut kepada soal nomor 2. Soalnya rumusnya masih sama. Yang berbedanya ini adalah yang tadi adalah X1Y, yang kedua ini adalah X2Y, menyesuaikan dengan soal nomor 2-nya. Kita langsung saja di sini 5 dikalikan dengan sigma X1 sigma X2Y, jadi 5 dikalikan dengan 1684 dikurangi sigma X2 dikalikan dengan sigma Y, yang mana sigma X2-nya itu adalah 64 dan sigma Y-nya itu adalah 130 dibagi akar dari 5 dikalikan dengan sigma X2 kuadrat, yaitu 832. Jadi 5 dikalikan dengan 832 dikurangi dari sigma X2 dikuadratkan nih, yang mana sigma X2-nya itu adalah 64, jadi 64 kuadrat. Kita langsung saja ke hasilnya, yang mana 8420 dikurangi 8320 per akar dari 4160 dikurangi 4096 dikalikan dengan 17.090 dikurangi 16.900. Kita dapat hasilnya yang dimana 8.420 dikurangi 8.320 itu adalah 100, lalu 4.160 dikurangi 4.096 itu adalah 64, dan 17.090 dikurangi 16.900 itu 190. Lalu kita kalikan 64-nya itu dengan 190, dihasilkan 12.160. Jadi 100 dibagi dengan akar dari 12.160. Akar dari 12.160 ini adalah sekitar 110,27. Lalu 100 dibagi dengan 110,27 yaitu hasilnya 0,906. Dengan keterangan soal nomor 2-nya juga masih sangat tinggi. Selanjutnya ke reliabilitas, yang mana rumus reliabilitasnya ini adalah R sama dengan K dibagi
Selanjutnya kita ke reliabilitas, yang mana di rumus reliabilitasnya itu adalah sudah terampil. Lalu ada di sini rumus dari variansnya. Yang pertama ada varians B kuadrat, yaitu dari X, mencari dari X. Lalu ada yang varians T kuadrat, yaitu adalah mencari dari Y. Kita langsung saja ke varians nomor 1, yang mana sigma X1 kuadratnya itu adalah 882 dikurangi dengan sigma X di kuadrat. X1 dikuadratkan, yaitu adalah 66 kuadrat menjadi 4356 dibagikan dengan N, yang mana N ini adalah jumlah responder. Berarti 4356 per 5 dibagikan lagi dengan 5. Kita mendapatkan hasil yaitu 882 dikurangi 871,2 dibagikan dengan 5. Menjadi 10,8 dibagi 5, yaitu hasilnya adalah 2,16. Jadi varians nomor satunya ini adalah 2,16. Kita lanjut ke varians nomor 2. Rumusnya masih sama, yaitu hanya yang diubah menjadi sigma X2 kuadrat, yaitu 832 dikurangi sigma X2 dikuadratkan menjadi 64 kuadrat, yaitu 4096 dibagikan dengan 5 per 5. Lalu kita mendapatkan hasil yaitu 832 dikurangi 819,2 per 5 menjadi 12,8 per 5, yaitu hasilnya adalah 2,56. Jadi varians pada soal nomor 2 ini adalah 2,56. Lalu sigma dari varians B kuadratnya ini adalah kita menambahkan hasil dari varians nomor 1 dengan varians nomor 2, dihasilkan 4,72. Lalu kita mencari varians dari yang jumlah hasil keduanya, yaitu dari Y, yang mana rumusnya juga masih sama, menjadi sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan per 5 dibagikan lagi dengan 5. Kita masuk saja ke ininya, 3418 dikurangi 16.900 per 5 dibagikan lagi dengan 5. Kita mendapatkan hasil yaitu 3418 dikurangi 3380 per 5 menjadi 38,5, yaitu hasilnya adalah 7,6. Kita lanjut ke reliabilitasnya, yang mana rumusnya yang seperti yang di atas menjadi R sama dengan K-nya ini adalah jumlah soal yang kita berikan, yang mana jumlah soal yang kita berikan itu hanya 2, menjadi 2 dibagi 2 dikurangi 1 dikalikan dengan 1 dikurangi 4,72 per 7,6. Lalu kita mendapatkan hasil menjadi 2 dikali dengan 1 dikurangi 4,72 dibagi 7,6, itu adalah sekitar 0,621. Jadi 2 dikalikan dengan 0,379. Jadi hasil dari reliabilitasnya ini adalah 0,758. Dengan keterangan reliabilitasnya itu adalah tinggi. Sekian dari saya kembalikan pada moderator. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.